Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Rumah warga di Kabupaten Serdang Bedagai rusak parah akibat pasang air laut disertai gelombang tinggi. Toko stiker di Tanjung Balai dibobol, puluhan roll stiker impor bernilai puluhan juta rupiah raib. Cabang olahraga tinju pada perhelatan PON ke-21 jadi ajang pertandingan olahraga yang selalu ramai penonton. Pasang air laut disertai gelombang tinggi mengakibatkan satu rumah warga di Kabupaten Serdang Bedagai rusak parah. Pihak BPBD telah mendirikan 2 posko pengungsian untuk jadi tempat berlindung sementara warga dan mengantisipasi adanya gelombang ombak susulan. Jebol, libatnya ombak. Tanpa bisa dicegah terlebih dahulu, air dengan cepat masuk ke dalam rumah. Pasang air laut disertai gelombang ombak yang tinggi ini menerjang ratusan rumah di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Tembok rumah pun hancur, jebol akibat pasang air laut pada Rabu dini hari itu. Tidak hanya dapur rumah yang jebol akibat dihantam ombak, perlengkapan seisi rumah itu pun tak bisa diselamatkan, tergerus dengan hempasan ombak. Data sementara dari pihak Desa Bagan Kuala, sebanyak 3 dusun atau 100 rumah terdampak dari gelombang ombak air laut. Hingga Kamis lalu, sejumlah rumah masih tergenangi air setinggi 40 cm. Sebagian warga yang rumahnya sudah tak tergenangi air berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Antisipasi terjadinya pasang laut lagi. Tinggi mendodok gini apa menyorong terus, nggak bisa lagi diselamatkan, keluar aja lah orang. Ini pun ditendang, kereta nyut semalam sini. Udah hidup, di tes hidup pula. Nggak bisa lagi ngungsi dulu lah di apa ini dusun berapa itu Boga. Berarti Bu sekarang udah ngungsi nih Bu? Iya. Jadi untuk isi rumah perabot? Udah habis, piring ibu satu nggak ada, itulah yang ini sisa-sisanya ini. Nggak ada lagi ini yang dapat. Dari Selasa sampai hari Rabu itu, dari malam, itu hampir bergeser abrasi itu 18 meter dengan peristiwa gelombang pada Selasa dan malam Rabu tadi malam. Kalau ke rumah ada rata-rata 80 cm, ada 1 meter. Yang luar biasa dampak itu kalau saya melihat sebagai kepala desa, ada puluhan rumah khususnya di Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 langsung masuk pasir dan air ke rumah warga. Untuk mengantisipasi gelombang ombak susulan, pihak BPBD telah mendirikan 2 posko pengungsian lengkap dengan dapur umumnya yang terletak di Dusun 1 dan 2. Untuk posko sudah kami dirikan, ada 2, ada di Dusun 1 dan Dusun 3. Untuk ketinggian air memang posisinya sekarang masih rendah, hanya saja posisinya sekarang lagi pasang air pasang, jadi memang kondisinya kemungkinan bisa sampai di ketinggian 2,7 ketinggian gelombang. Untuk rumah terdampak yang terendam? Untuk rumah yang terdampak lebih kurang tadi data yang kami dapat 520 kakak. Tidak ada korban meninggal dunia akibat kejadian ini, namun warga tetap diminta untuk berhati-hati karena masih berpotensi terjadinya gelombang ombak air susulan pada malam dan dini hari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. 2 kawanan maling membobol toko stiker di Kota Tanjung Balai. Kedua pelaku menggondol puluhan roll stiker impor bernilai puluhan juta rupiah. Toko stiker di Jalan Suprapto, Tanjung Balai dijebol maling. 2 pelaku yang melakukan pencurian tampak pada rekaman CCTV sibuk memilih barang-barang yang sekiranya memungkinkan mereka bawa kabur. Kondisi lengang di malam hari dimanfaatkan kedua pelaku menggondol barang dagangan toko dengan leluasa. Pemilik usaha baru mengetahui jika tempat usahanya menjadi sasaran maling setelah diberitahu oleh tetangga tempat usahanya bahwa pintu belakang toko terbuka.
Pintu papan pun sudah jebol, saya periksa ke dalam, buka rekaman CCTV, memang ada 2 pelaku saat itu lagi mengambil barang-barang stiker dan aksesoris yang lain jualan saya. Karena ada rekaman CCTV. Kenal nggak sama pelaku, Bang? Hari pertama itu belum kenal, tapi malamnya dapat informasi dari warga juga kawan-kawan dekat. Nama dan alamat sudah diketahui. Udah melapor ke pihak kepolisian nggak, Bang? Di hari pertama pagi sudah melapor. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Selain melapor pada pihak kepolisian, korban berharap dengan menyebarkan video pencurian itu mempercepat penangkapan pelaku. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Mandailing Natal membuat pohon besar tumbang menimpa satu rumah warga, pom mini BBM dan akses jalan terganggu. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebuah pohon tumbang hingga menimpa satu unit rumah serta pom mini milik warga. Kejadian ini berlokasi di Desa Malintang Jai, Kabupaten Mandailing Natal pada Selasa siang. Hujan deras dan angin kencang yang melanda menjadi penyebab tumbangnya pohon serta ranting pohon berserakan. Kemacetan pun tak terelakkan. Beberapa saat setelah kejadian, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama aparat desa dan TNI Polri terlihat berjibaku mengevakuasi pohon tumbang menggunakan mesin alat berat. Jadi setelah sampai di lokasi tadi, kami dari pihak kecamatan menghubungi pihak BPBD Kabupaten Mandailing Natal. Dan alhamdulillah tim Satgas dari BPBD langsung turun, kira-kira menunggu setengah jam sudah sampai di lokasi. Tapi ganggu lah, cuma ya namanya musibah, apa namanya kan kayu tumbang apa kan. Tapi nggak apa-apa juga biarpun terlambat sedikit Bang ya. Pohon berjenis akasia yang tumbang menutupi badan jalan ini akhirnya bisa dievakuasi setelah 2 jam kemudian. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera macet total. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Jenuh dengan jalan yang rusak tanpa ada solusi perbaikan, warga Kecamatan Belawan gelar aksi di jalanan Pelabuhan Raya, Kota Medan. Warga berharap pemerintah provinsi segera melakukan perbaikan. Puluhan warga di Kecamatan Medan Belawan menggelar aksi di simpang jalan Pelabuhan Raya, Kota Medan. Aksi spontan warga ini dipicu lantaran jalan utama yang menuju ke pelabuhan di Kecamatan Medan Belawan mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. Menurut warga, kerusakan jalan diakibatkan drainase yang tidak berfungsi dan genangan air di mana-mana. Satupun yang membuat keamanan yang baik di lokasi ini. Apabila terjadi kemacetan, ada saja kerugian dari masyarakat. Minimal truk yang dimuat oleh barang-barang kegunaan masyarakat itu bisa kena bajing loncat. Dan hal inilah yang menjadi masalah bagi kami. Jalan hancur, keamanan tidak terjaga. Harusnya PJ Gubernur membuka mata lah. Usai menyampaikan orasinya, warga membubarkan diri dengan tertib. Akibat aksi tersebut, jalan Pelabuhan Raya sempat mengalami kemacetan hingga hampir 5 km. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.